Tidak ada kami minta ke Habib Abdullah Asad Basaiban, tidak. Kami patungan Bu, datang sini santri 10.000, 5.000, 2.000 saya bisa. Ya kalau Ustaz Pak tidak baca muncul 10.000 ya 2.000 itulah. Karena kalau Ustaz yang banyak doa bukan duit Pak ya. Nah kalau nak minta doa sini saya kasih 200.000, ada 1.000 dinar. Itu kira-kira. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan di sini malam ini adalah majelis solawat Tanjung Lago yang akan kami mulai bersama Ustadz Solihin. Saya mau nantinya Pak, saya mau nantinya semua hadroh yang ada di Tanjung Lago ini kita berkumpul bersama bersolawat. Kalau perlu kita di jalan itu sepanjangan kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata kepada santri-santri saya nih, saya tidak punya kekuatan apa-apa, saya cuma punya santri. Hei santri-santri, kalian berdakwah di dusun, ajak tuh yang geng-geng motor, ajak yang preman-preman, ajak sini, ayo salawat. Hei mas preman, nanti dululah kita main maksiat-maksiat, ayo salawatan dulu dong. Salawatan kita sebulan sekali. Majelis salawat ini insya Allah akan dibuat sebulan sekali. Tujuannya mengajak masyarakat Tanjung Lago ini bersilaturahmi. Al-jama'atul rahmah wal furqatul azab. Berjamaah itu adalah rahmat Allah. Kalau jembatan 5 berbeda dengan jembatan 6. Kalau jembatan 6, jembatan 5 ada perselisihan. Jembatan 5 merasa dialah yang paling bagus disampingkan jembatan yang lain. Ingat dalam kitab Durratun Nasihin ada satu hadis yang berkata, bila suatu kaum sudah merasa dirinya yang paling baik daripada orang lain, sungguh orang ini dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 macam manusia dimasukkan ke dalam neraka tanpa hisab. Tidak perlu lagi ditimbang amalnya, tidak perlu lagi dilihat apa yang dia lakukan. Kata Allah, itu orang itu tolong masukkan ke dalam neraka sajalah. Ditanya malaikat, kenapa ya Allah? Tidak pantas. Tidak usah lagi buka catatan amalnya, tidak usah lagi periksa amal perbuatannya, langsung sajalah masukkan neraka. Siapa orang ini Pak? Salah satunya adalah satu kaum yang merasa dirinya lebih baik dari kaum yang lain. Makanya kita perlu berkumpul berselawat memuji baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, majelis ini adalah majelis umum, semua kalangan, semua lapisan. Mau dia bandit, ayo selawat. Mau dia preman, preman, ayo selawat. Besok preman lagi dah. Yang penting malam ini selawat dulu. Anak-anak muda, ayo selawat. Kalau anak-anak muda sudah hidup di kampung ini, berkata Soekarno, berikan kepadaku 10 pemuda, berikan kepadaku 10 orang tua, akan dicabut semeru dari akarnya. Tapi berikan kepadaku 7 pemuda, kugoncangkan isi dunia. Dan aku berkata, berikan kepadaku 10 pemuda, Tanjung Lago akan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya perlu 10 pemuda saja, tapi kawannya banyak. Itu kira-kira pemudanya 10, kawannya banyak. Insya Allah tidak menutup kemungkinan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dapat inspirasi dari Habib Abdullah dan saya di sini dengan seizin beliau. Di Muara Padang itu, saya selalu mengatakan Muara Padang karena itulah inspirasi saya. Di situ jemaahnya itu Ustadz Solihin punya sound system sendiri, punya panggung sendiri. Panggungnya itu lebarnya 7 meter, lebar ke sini, ke belakang panjangnya
lebar ke sampingnya itu ada 12 meter. Punya siapa itu? Punya jemaah. Kalau jemaah ada acara, ia pakai saja. Sound systemnya pakai saja, tidak usah nyewa. Jemaah. Makanya tadi saya agak takut sebenarnya. Sebenarnya malam ini saya mau penggalangan dana ini. Cuman lah duluan tadi kita pengusapan. Anak yatim ini tadi terpaksa bapak 2 kali nih. 2 kali ngerok kantongnya ini. Tapi jangan banyak-banyak Pak ya. 2.000, 3.000 saja. Tidak usah banyak-banyak. Kemana nanti ustadznya duitnya Pak? Tidak saya makan Pak. Santri juga tidak makan. Nanti kita beli sound system, kita buat nanti panggung. Kawan saya banyak tukang las dulu dong ini. Kami butuh panggung tuh selawat di Tanjung Lago. Kita minta tolongi kepada orang wayang. Insya Allah majelis ini adalah resmi. Kita buka, kita adakan setiap 1 bulan sekali, yaitu di akhir bulan. Setiap akhir bulan malam Sabtu majelis ini akan kita adakan. Insya Allah kepada tokoh-tokoh masyarakat dari jembatan 5, dari jembatan 7, para ustadz, ayo ajak santri-santrinya yang bisa hadroh, ayo kita gabung hadroh, kita main hadroh sama-sama memuji baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa pentingnya sih Bu? Apa pentingnya sholawat ini? Kalau ada orang rajin ibadah, ada orang rajin sedekah, kalau tidak cinta kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kenal kepada baginda Nabi, tidak berguna. Bagaimanalah saya menyebutkannya? Kalau dalam turikot menyebutnya begini nih. Kalau dalam pandangan turikotnya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadza. Kalau bukan karena Muhammad, ini nih pernyataan Allah di dalam hadis qudsi nih. Laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena Muhammad, alam semesta ini tidak kujadikan. Bumi tidak ada, langit tidak ada, surga tidak ada, neraka kagak ada. Kamu Muhammad, karena kamu nih, ma khalaqtu hadza, tidak kuciptakan ini semua. Adanya alam semesta karena baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya surga karena baginda Nabi. Ada tuh dalam tariqat itu pembahasan Nur Muhammad. Yang pertama kali diciptakan Allah adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itulah diciptakan segala-galanya. Sudah sama-sama tahu kita itu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana agungnya baginda Nabi. Siapa yang ingin dekat dengan Allah tanpa melalui Muhammad, tidak bisa. Tidak bisa. Jangankan Allah Bu, matahari saja tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Coba tuh lihat matahari dengan mata telanjang. Mata langsung lihat matahari, tidak bisa. Harus ada perantaranya. Arus listrik tidak bisa langsung ke lampu ini Pak, tidak bisa. Arus listrik harus dibalut kabel. Arus tidak bisa dilihat kalau bukan karena kabel ini. Ada orang saya mau langsung ke Allah lah, tidak baca. Salah-salah nanti setan gurunya. Begitu juga dengan kampung kita ini Bu ya. Begitu juga dengan kampung kita ini Pak. Kampung ini tidak dijamin Allah aman dan selamat kalau di dalam kampung ini tidak ada yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang berkata, Ustaz, di kampung kami ada seorang alim yang rajin sujud pada Allah. Sujud tidak bisa menahan bala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa Pak. Malaikat sujud sampai hari kiamat masih dimarahi Allah. Malaikat muji nyebut nama Allah sampai hari kiamat masih dimurkai Allah. Ada tuh dalam Quran 2 malaikat, Harut wa Marut.
Ada tuh dalam surah Al-Baqarah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Hei malaikat, kamu jangan sok-sok tahu dah, aku lebih tahu, kata Allah kepada malaikat. Allah marah, padahal malaikat sujud sampai hari kiamat. Sujud seorang manusia tidak bisa menahan bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sujud kepada Allah bisa menciptakan cinta dari Allah. Hanya menciptakan cinta dari Allah. Kenapa? Karena dia patuh. Tapi kalau sholawat, kalau sholawat ke Rasulullah, tuh dulu Banten tuh, Banten bu, mau datang yang namanya tsunami. Apa kata ulama Banten? Geser dikit dah, geser dikit. Jangan di kotaknya nian, geser dikit. Digeser dikit oleh Allah. Kemana bu? Nyerempet ke lampu. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Hanya sholawat yang bisa menahan bala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ibu-ibu? Siap bersolawat bu? Bapak-bapak siap bersolawat? Kita harus cinta kepada Rasul. Kalau ditanya nanti di dalam kubur, ada dua pertanyaan. Marabbuka, man nabiyuka? Siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Yang ditanya adalah nabi apa maksudnya? Bagaimana cintanya kau kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang mana Muhammad itu di akhir hayatnya adalah mendoakanmu. Ibu didoakan Nabi Muhammad, bapak didoakan oleh Nabi Muhammad. Ini adik-adik saya ini didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah lebih duluan mendoakan kita daripada kita menyebut-nyebut namanya. Nabi Muhammad sudah duluan menyebut-nyebut kita bu. Dulu Nabi menjelang wafatnya, ya Jibril sampaikan kepada Allah, bagaimana umatku? Bagaimana umatku? Apa kata Nabi? Ya Allah ampuni umatku. Ya Allah masukkan ke surga yang pertama kali umatku. Jadi Nabi sudah lebih duluan mendoakan kita. Jadi itulah alasannya kenapa kita bersolawat. Malam ini adalah malam yang sangat bahagia ini. Saya senang sekali nih. Ibu-ibu antusias sekali. Bapak-bapak banyak yang datang. Insya Allah di bulan depan, ayo bapak-bapak, ibu-ibu berdakwah. Ajak semuanya pak. Ajak semuanya. Yang kecil-kecil macam ini, nah, pasukan-pasukan receh, ajak. Pasukan-pasukan bondrek, sini, masuk. Yang kecil-kecil, yang punya grup hadroh, ajak sini. Kita buat nanti grup hadroh di sini. Kalau ada 3-4 hadroh, dibuat di sini. Ya, kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dengan solawat itulah membuat kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-adik remaja, bapak ibu, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalahmu kecuali bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi atas keinginan inilah saya mengajak Ustadz Solihin. Alhamdulillah beliau rupanya sama tujuannya juga dengan saya. Saya yakin juga dari jembatan 6 Ustadz Khairul juga sama tujuannya dengan saya. Saya yakin Bapak Kadus Bambang juga sama tujuannya dengan saya. Karena tujuan kita sama, hanya Allah yang tahu tentang niat kita masing-masing. Ayo kita bergerak, ayo kita berjuang sesuai kemampuan kita masing-masing. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua adalah, mungkin saya tidak ceramah malam ini Bapak Ibu ya, saya hanya sekedar membuka majelis kita ini saja. Yang pada ujungnya nanti Habib Abdullah berkata, kalau Tanjung Lago sudah bisa kita rangkum, kata Habib Abdullah ini, Habib Abdullah akan mengundang kawan-kawannya ustadz-ustadz dari Jawa. Habib Abdullah sendiri nanti yang ngisi, saya ndak di sini lagi, saya buka di tempat lain lagi.
Ya diundang nanti siapa itu, Gus-gus dari Jawa, Gus Miftah, Gus Baha, siapa lagi kira-kira itu ustaz-ustaz dari Jawa tuh. Kalau Tanjung Lago nanti sudah bersatu, kita bisa Pak. Kalau seluruh Tanjung Lago ini berkumpul, kita ada kasna setiap bulannya. Siapa yang kita mau? Abdul Somad, undang sini Abdul Somad. Hei Ustaz Abdul Somad, datang dulu ke Tanjung Laga. Oh siap, siap. Datang beliau. Cuma banyak kita Pak. Ya, anak-anak bawa bendera silat, grup-grup silat, latihan silat, datang semua yang silat, bawa benderanya masing-masing. Kibarkan benderanya, bendera apa lagi? NU, bawa bendera NU, kita bersolawat, tunjukkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita adalah umat yang mencintainya, dan kita yakini bahwa Nabi itu sedang melihat kita. Sekarang Nabi sedang melihat kita Pak. Nabi sedang memperhatikan kita. Sekarang ini, saat ini, detik ini. Nabi itu tidak wafat. Innamal mu'minun la yamutu wal ahya. Jangankan Muhammad, orang mukmin saja tidak mati, mereka hidup. Apalagi Nabi Muhammad. Subhanallah. Kita hanya mau kalau baik dengan kesungguhan kita, Rasulullah mau hadir di tengah-tengah kita. Kalau baik Rasulullah mau ikut bersama kita. Kalau Rasulullah mau memandangi wajah kita, kalau Rasulullah mau mengenali wajah kita, kalau Rasulullah mau memperhatikan kampung kita, ya Rasulullah, salamun alaik. Kami betul-betul cinta kepadamu ya Muhammad. Kami betul-betul cinta kepadamu ya Nabi Allah. Kami berkumpul menyebut-nyebut namamu. Dari anak yang kecil sampai yang besar. Kadang-kadang kita malu. Kadang-kadang kita malu. Ada orang yang ngajak, ayo kita kondangan. Kemana? Ke Palembang. Naik motor 1 jam, kita sanggup. Yang dihadiri, yang dituju cuma kondangan. Sampai di acara kondangan, ngomong tidak bisa dengan yang dituju, cuma salaman meh. Padahal ibu sudah 1 jam di jalan, sudah capek, keluar biaya. Yang dituju cuma pengantin, sampai di panggung tidak bisa ngomong, cuma salaman. Lah ini di kampung kita sendiri, yang kalau kita mau memeriahkan ini, malaikat langit akan membanggakan nama kita. Lihat tuh, lihat penghuni kampung tuh, lihat si Fulan bin Fulan bergerak atas dirinya sendiri, atas kesadarannya sendiri. Wah, bolehlah orang ini nih lapor sama Allah, lapor ke Allah. Ya Allah, itu hambamu rajin sekali. Ya Allah, itu hambamu betul-betul cinta kepada Muhammad. Ya Allah, ialah hambaku, kata Allah. Dibanggakan Allah kita. Saya himbau kepada jemaah, jangan datang ke majelis sholawat karena saya. Jangan datang ke majelis sholawat karena Ustaz Solehin. Jangan datang ke majelis sholawat karena hadroh. Tapi datanglah ke majelis selawat untuk membuktikan bahwa dirimu betul-betul cinta kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu, tidak boleh yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon maaf lagi ini kepada semuanya. Saya datang ke sini hanya untuk mengajak Bapak Ibu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diselingi mungkin ceramahnya 15 menit, 10 menit kira-kira macam itulah. Tidak banyak-banyak ceramahnya Bu ya, karena kami malam ini akan balik juga, kami tidak bisa nginap. Supaya apa? Supaya bulan depan kami bisa datang lagi. Kalau kami nginap malam ini jadi masalah di pondok. Pondok akan mempertanyakan, nah kalau tiap bulan nginap macam mana ini? Jadi ribut jadinya nanti. Oleh karena itu, yang terakhir adalah marilah kita cintai baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun orangnya, dari kalangan apapun. Siapapun orangnya, dari kalangan apapun. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tidak panjang-panjang. Selebihnya mungkin saya perkenalkan dulu, ada yang saya bawa dari pondok pesantren ini. Yang di sebelah kiri saya ini mana orangnya? Yang di sebelah kiri ini saya ini Bu, dari Madura nih ya. Dari Madura, jauh nih satenya. Ya kan biasanya kan sate Madura kira-kira macam itu ya.
Sate Madura. Yang sebelah kanan saya ini adik kandung saya sendiri nih, datang dari Medan, ngajar di Pondok Darun Nur Al Mustafa. Ini yang dua-duanya ini masih bujang ini. Rencananya malam ini kesini mau cari jodoh, janda jadilah katanya. Mana kira-kira? Siapa ini? Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Solihin. Semoga Allah memudahkan urusannya, menolongnya, membantunya dan segala-galanya lah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah setempat, Jembatan 6 dan jembatan yang lain, kepada jemaah semuanya. Intinya cuma satu, ayo jadikan sisa hidup kita mencintai baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita berjumpa di bulan yang akan datang, bulan 9, yaitu minggu terakhir daripada bulan 9. Insya Allah kami akan kesini lagi. Mohon maaf kepada Bapak Ibu untuk menyempatkan sedikit rezekinya agar kita bisa nanti mewujudkan cita-cita kita, membeli sound system dan menegakkan panggung untuk majelis Sholawat Tanjung Lago. Kita buat namanya adalah Majelis Sholat Tanjung Lago Bersolawat. Nah itulah nama majelis kita ini, Tanjung Lago Bersolawat. Ini bukan punya saya, tapi punya masyarakat Tanjung Lago. Baik jembatan 5, jembatan 6, jembatan 7 dan jembatan yang namanya Tanjung Lago berhak untuk menjaga, membesarkan dan mengembangkan daripada majelis Tanjung Lago Bersolawat ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.